unfortunately ada masalah di webcamnya Pak Haryo, Pak. Jadi wajah gantengnya Pak Haryo sayang sekali nggak bisa kita nikmati, Pak, hari ini, Pak. It's okay. Selamat siang, Pak Deki. Selamat siang. Pak Haryo ini managing director, Pak, di tempat kami, Pak. Oke. Salam kenal, Pak Haryo. Salam kenal juga, Pak Deki. Mohon maaf, jadi sebenarnya bukan webcam yang bermasalah, tapi saya itu kan kebiasaan kalau kerja pakai desktop, Pak Deki. Oke. Nah, webcamnya dipakai anak saya ujian. Oke, nggak apa-apa. Jadi terpaksa dicopot ini. Saya hanya mikrofon aja, headphone, tapi tanpa webcam ini, Pak Deki. Mohon maaf. Siap. Bentar ya. Bu Sofi udah Pak Haryo ini saya admit. Sudah. Foundernya Headhunter, Pak. Oh, Bu Sofi udah ini ya, Pak Haryo ya? Ya, ini sedang saya admit. Bu Sofi, selamat siang. Tadi itu saya mau bilang, Bu Sofi, selamat siang. Masih ke-mute, Bu Sofi. Selamat siang, Pak Ken. Oh, Pak Ken. Maaf, Pak, beda wajahnya. Soalnya kemarin pakai masker, nggih. Makanya tadi kalau pakai masker kayak ninja ya, Bu. Nggih. Jadi setelah maskernya dibuka, Bu, ini Ibu ngelihat saya kecewa apa gimana nih, Bu? Oh, enggak, Pak. Terpukau. Oh, ternyata Pak Ken yang kemarin begini luar biasa. Ternyata giginya tongos, Bu, ya. Ya, Pak Deki, Bu Sofi, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan kami lagi hari ini. Mungkin sekali lagi saya ingin mengenalkan Pak Haryo kepada Pak Deki dan Bu Sofi. Jadi Pak Haryo ini adalah Managing Director, Pak, Bu, di PT Headhunter Indonesia. Dan Pak Haryo ini juga foundernya Headhunter Indonesia. Itu. Ternyata foundernya dari Surabaya. Saya di Jakarta, Pak Deki. Oh, Jakarta. Iya, jadi Surabaya itu udah saya pasrahkan ke Pak Ken. Karena beliau yang lebih tahu Surabaya itu seperti apa. Iya. Baik. Tadinya Pak Haryo sambil menunggu Bu Sofi, saya tuh mau bilang ke Pak Deki, Pak, tempo hari waktu ketemu kan cerita mengenai Headhunter itu kan dari saya. Nah, kalau sekarang dengar dari bidannya sendiri yang melahirkan kan asik gitu. Tapi saya kembalikan ke Pak Deki. Kita mau langsung straightforward ke hasil surveinya atau bagaimana, Pak? Iya, saya tahu Bapak sibuk. Baik, kalau begitu. Saya izin untuk ini ya Pak, untuk share screen ya Pak. Bapak bisa lihat dengan baik, Pak? Bisa, Pak. Baik. Jadi saya akan mulai, Pak, dari pemaparan hasil survei untuk The Prince. Jadi komponennya ini ada 4, Pak, totalnya. Jadi yang kita lihat pertama ini nanti yang data yang sudah diolah, summarize result. Kemudian di samping summarize result ini ada 3 lagi laporan yang bisa Bapak pelajari nanti setelah pemaparan ini, Pak. Jadi 3 laporan ini jawaban dari open-ended question. Yang pertama adalah mengenai apa-apa yang menurut teman-teman ini sudah bagus di The Prince dan untuk terus dipertahankan. Kemudian yang kedua itu room for improvement yang menurut teman-teman ini bisa diidentifikasikan masukan dari mereka. Dan laporan yang ketiga ini yang benar-benar membuat saya menyimpulkan bahwa Pak Deki ini sangat disayang sama karyawannya. Jadi nomor 3 ini adalah pertanyaan yang opsional Pak sebetulnya. Mereka tidak harus menjawab, gitu kan? Nah, tetapi sebagian besar dari responden itu walaupun opsional mereka mengambil waktu untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan
Pak Haryo dan saya sama-sama menilai bahwa masukan-masukan yang mereka berikan itu sangat konstruktif, walaupun mungkin ada yang pedes begitu. Tapi spiritnya bagus sekali. Jadi itu suatu modal yang sangat bagus Pak buat The Prince. Saya kagum buat Bapak, salut saya. Kalau saya pribadi terus terang belum pernah ngelihat ada partisipan sebanyak itu yang memberikan komentar saat komentarnya itu opsional. Biasanya itu banyak yang banyak yang memilih untuk melewati atau nggak mengisi. Itu jadi luar biasa Pak. Nah, dari 40 orang Pak yang yang kita berikan ini link untuk survei, ada 37 orang yang menyelesaikan surveinya dengan tuntas. Jadi semua mengisi, tetapi ada 3 orang yang tidak menyelesaikan sampai pertanyaan terakhir atau ada pertanyaan yang kosong. Tuh. Baik, saya lanjutkan Pak. Saya mungkin tidak lama di sini, ini hanya profiling saja. Jadi berdasarkan gender, ya kurang lebih separuh-separuh lah. Cowoknya separuh, ceweknya separuh, cowoknya lebih banyak dikit. Kalau untuk umurnya, kelihatannya di tempat Pak Deki banyak anak muda ya Pak? Iya Pak, betul. Ya, dominannya 25-40, yang 24 ke bawah juga banyak sekali. Pak, nuwun sewu, kalau Pak Deki sendiri, kalau saya boleh tahu, usianya berapa? 38 Pak. Oke. Saya pikir ini Pak, usia yang sempurna. Karena ketika gap usia antara leadernya dengan yang dipimpin ini terlalu jauh, itu biasanya ada perbedaan style. Dan untuk dan kita juga tahu kan Pak bagaimana memanage milenial dan Gen Z yang menjadi bagian dari perusahaannya Bapak ini ada caranya tersendiri. Generasi ini kan punya punya preferensi, punya strategi bagaimana yang kita bisa lakukan untuk memanage mereka. Itu. Jadi saya pikir dari sisi usia tidak ada masalah, sudah sempurna Pak. Yang berikutnya profilingnya berdasarkan job level, ada manajer kira-kira kalau saya nggak salah ada 4 tuh, kemudian berikutnya supervisor, yang paling banyak dominan ada staff. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, perusahaan Bapak yang The Prince ini usianya sudah berapa tahun Pak? Kalau dari 0 ya, dari 2007 ya. Oke. 14 ya. Ya. 14 ya, 14 mau ke arah 15. Oke Pak. Jadi baik Pak. Jadi kalau kita lihat dari pie chart work duration ini kayaknya dominasinya anak-anak yang baru masuk ya Pak ya. 1-3 tahun itu banyak, bahkan ada yang belum 1 tahun, mungkin yang ikut sama Bapak dari sejak awal pendirian sekitar kurang lebih mungkin 5%. Iya. Gitu. Pak, saya boleh nanya Pak, kalau dari pie chart ini kan kelihatan ada banyak sebagian besar durasinya itu masih baru. Ini karena mohon maaf ya Pak, kalau saya ini bahasanya mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan di depan, karena memang turnover-nya tinggi atau karena pertumbuhan Bapak itu sedemikian cepat di 1-2 tahun terakhir sehingga ada rekrutmen banyak sekali. Bu Sofi kalau mungkin tahu, bisa Pak. jawab Bu Sofi. Ya, baik saya jawab ya Pak Ken. Kalau misalnya untuk yang banyak ini memang khususnya tahun 2021 ya Pak, itu banyak banget pertambahan posisi-posisi di The Prince. Gitu. Jadi karena baru masuk 2021, makanya akhirnya ngomongnya kurang dari 1 tahun. Jadi saya ingat waktu kita di kantor lama itu ada 1 bidang 7. Nah di tahun 2021 jadi 14. Jadi ada 7 orang yang baru. Terus nanti ada posisi-posisi baru yang kita tambahkan di kantor yang baru ini, khususnya tahun 2021 ya. Jadi bisa dilihat mungkin separuh Pak, separuhnya ya mungkin. Itu kurang dari 1 tahun, nggak separuh, itu banyak, hampir separuh. Karena saya yang ini open recruitment ya. Jadi untuk posisi-posisinya memang banyak tambahan untuk posisi-posisi yang ditambahkan di tahun 2021 ini.
gitu. Sedangkan untuk turnover sendiri, kalau yang agak banyak itu memang untuk di bidang sales, Pak. Karena memang kita tinggi ya untuk targeting dan sebagainya. Kalau yang lain tidak. Jadi kesimpulannya secara umum ini ya Bu, apa namanya, kalau didominasi sama teman-teman yang usia kerjanya masih baru, itu karena growth-nya company gitu ya. Baik, sekarang saya mulai masuk ke substansinya nih Pak. Jadi kita akan melihat 3 komponen besar Pak, yaitu employee experiences, kemudian employee satisfaction, kemudian leadership perception, baru kemudian nanti kita akan masuk ke overall score untuk positive workplace di The Prince. Perkenankan saya menunjukkan komponen yang pertama Pak, employee experience. Jadi di sini dari skor 1 sampai 100 ternyata nilai kita cuma 66 nih Pak. Kuning nih Pak. Nah, komponennya employee experience sendiri ada 4 Pak, seperti Bapak bisa lihat. Ada corporate culture, ada social connection, ada psychological safety, ada growth opportunity dengan nilainya masing-masing. Jadi mungkin komentar kami Pak, kalau nuwun sewu, kalau untuk social connection dan psychological safety sudah lumayan Pak. Paling tidak dari 1 sampai 100 di The Prince itu sudah 70 skornya. Jadi social connection itu bicara interaksi di antara sesama teman-teman di The Prince, kelihatannya sudah cukup lumayan. Kemudian untuk perasaan aman secara psikologi juga cukup bagus, nilainya 7 atau 70%. Jadi sepertinya kalau rada bercanda-bercanda, pembuli-pembulinya mungkin nggak ada Pak di tempatnya Bapak, aman tuh Pak. Cuman itu kalau yang dari mana Pak? sisi Yang psychological safety Pak. Psychological yang bully-bully itu tadi. Betul Pak. Jadi contoh paling gampang Pak, psychological safety itu akan jelek ketika kita punya pimpinan yang abusive Pak. Jadi punya manajer atau punya supervisor yang abusive, itu salah satu salah satu contoh yang membuat orang jadi tidak merasa aman secara psikologis. Dia merasa terintimidasi, dia merasa tertekan, dia merasa ditekan seperti itu. Tapi skornya di sini cukup bagus Pak. Dari 1 sampai 100 nilainya 70. Nah, tapi sayangnya untuk corporate culture sama growth opportunity ini nilainya menurut kami perlu ditingkatin Pak. Jadi kalau untuk growth opportunity itu kita bicara masalah pengembangan diri mereka sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai profesional. Jadi jangan dibingungkan dengan career progression Pak. Nanti akan ada tersendiri career progression ini. Jadi dari skala 1 sampai 100 teman-teman ini menilai bahwa opportunity mereka, kemungkinan mereka untuk berkembang menjadi profesional yang lebih baik itu skornya sedikit di atas 60% Pak. Jadi mereka ini ngomong kasarnya merasa bahwa saya ini bisa nggak sih ya dipromosi di sini. Saya nggak tahu saya ini promosinya kapan, dan bahkan juga mungkin ada yang bilang bahwa I don't even know aku ini bisa dipromosi nggak di sini. Seperti itu Pak. Nah kemudian untuk corporate culture kita bicara masalah budaya organisasi. Seperti yang Bapak lihat dari skor 1 sampai 100, persepsinya teman-teman terhadap corporate culture, budaya organisasi di The Prince ini baru 60% Pak. Sehingga itu semua membuat total skor untuk employee experience-nya menjadi on average 66 dari 100. Berikutnya saya tampilkan employee satisfaction. Ini yang rada parah Pak, nuwun sewu, mohon maaf Pak. Jadi di sini kita sudah langsung bisa lihat ada 2 yang merah. Jadi untuk saya share kepada Pak Deki dan Bu Sofi, cut off-nya begini Pak Bu. Kalau untuk merah itu skornya 50 ke bawah. Kalau kuning itu skornya antara 51 sampai 79.
Kalau 80 atau ke atas itu warnanya hijau, aman. Nah, dari employee satisfaction ini kita bisa ngelihat Pak Bu ada 2 juga yang bisa dijadikan modal, nilainya lumayan. Yang pertama, teman-teman ini menilai bahwa keseimbangan antara social life mereka dengan beban pekerjaan itu cukup balance, cukup berimbang. Skornya 69%. Yang luar biasa Pak, salut banget nih sama The Prince. Skor untuk meaningful work 73 Pak dari 100. Luar biasa Pak, tinggi Pak ini Pak. Jadi teman-teman ini cukup menemukan higher purpose mungkin ya, bahasa rada akademisnya gitu, bahwa ternyata apa yang mereka lakukan di The Prince ini bermakna baik untuk mereka maupun untuk masyarakat, untuk orang lain. Mereka merasa dengan melakukan pekerjaan mereka ini menolong orang, mereka membukakan jalan buat orang, mereka memfasilitasi orang untuk mencapai tujuan dari para kliennya The Prince. Tuh Pak. Bu. Nah, yang merah ini ada remunerasi sama career progression. Satu-satu ya Pak, Bu. Remunerasi ini bicara masalah financial benefit, manfaat keuangan yang diterima oleh teman-teman. Nah, mungkin hari ini kami nggak akan berkomentar banyak Pak Bu mengenai remunerasi ini karena kami kan nggak tahu juga skema komisi atau struktur gaji teman-teman di sana bagaimana itu, karena remunerasi ini rada tricky Pak Bu. Yang pasti orang-orang Harvard bilang bahwa ketika pay level itu belum sampai kepada tahap kesejahteraan, maka itu akan sangat berarti buat karyawan. Tetapi ketika level remunerasi yang mereka terima itu sudah cukup, maka faktor uang ini enggak lagi jadi faktor yang begitu penting untuk engagement. Yang penting itu malah hal-hal yang sifatnya non teknis. Nanti kalau Bapak dan Ibu berkenan, saya dan Pak Haryo bisa share beberapa artikel yang dipublish oleh Harvard Business Review berkenaan dengan pertanyaan apakah uang atau financial target itu bisa nggak sih menjadi motivasi untuk karyawan, dan ternyata jawabannya tidak. Untuk karyawan-karyawan yang sudah merasa cukup dengan pendapatan yang mereka dapat dari tempat kerja. Boleh Pak, Yang di-share ya. Siap, pasti Pak, pasti setelah sesi ini selesai saya akan langsung share. Kemudian berkenaan dengan career progression Pak, nah ini Pak, jadi teman-teman ini bisa kami simpulkan merasa belum secure Pak dengan ini dengan potensi kemajuan karir mereka di organisasi yang mereka ikuti sekarang ini. Jadi apakah saya bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, caranya bagaimana dan lain sebagainya, ini kelihatannya masih belum jelas bagi mereka Pak. Padahal kalau kita bicara masalah employee engagement, career progression, kemudian pengembangan diri itu sesuatu yang sangat vital Pak untuk ini untuk bisa boosting engagement level dari seorang karyawan terhadap perusahaan yang diikutinya. Employee satisfaction sudah selesai. Kemudian saya akan masuk ke yang terakhir, leadership perception. Leadership perception angkanya nuwun sewu Pak juga masih belum bagus Pak, belum sampai 70% Pak, walaupun sedikit lagi udah 70%. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya masing-masing. Yang cukup tinggi nilainya adalah apresiasi. Jadi saya dan Pak Haryo bisa menyimpulkan bahwa Pak Deki dan manajemen di sana sudah bagus
dalam hal pemberian apresiasi ketika ada orang yang mencapai prestasi tertentu, Bapak dan tim manajemen memberikan penghargaan yang baik dan mereka merasa senang dengan hal itu, Pak. Terbukti dari skornya yang tinggi, hampir 80% tuh. Sebentar lagi udah hijau tuh, Pak. Bagus banget tuh, Pak. Nah, tapi untuk 3 hal yang lain, nilainya perlu banget diperbaiki, Pak. Yang paling meskipun nilainya level of trust itu sedikit lebih tinggi dari company's purpose, tapi ini faktor yang kritikal banget, Pak, karena seberapa mereka bisa percaya kepada jenderalnya itu akan sangat menentukan kesetiaan mereka, motivasi mereka, maupun engagement mereka terhadap organisasi yang mereka ikuti, Pak. Kasarnya kalau tentara tuh, Pak, kalau dia udah percaya sama jenderalnya, diajak perang di bukit yang mendaki pun mereka itu ikut, Pak, sama jenderalnya. Gitu kan, Pak. Nyebur ke sungai, nyebur ke sumur, nyebur ke laut pun mereka lakoni itu, Pak, kalau mereka percaya sama leadernya. Gitu. Nah, yang berikutnya company's purpose ini kelihatannya juga sangat perlu dikomunikasikan dengan lebih baik, Pak. Sepertinya pemahamannya teman-teman mengenai apa sih sebetulnya tujuan adanya The Prince ini untuk masyarakat, untuk society dan lain sebagainya, kita ini mau kemana, itu mereka masih kurang jelas, Pak. Nah, kalau ininya nggak jelas, biasanya orang itu bingung, Pak, saya ini sebenarnya mau kemana sih? Begitu, Pak. Demikian juga dengan vision dan strategi. Nanti saya akan share ke Bapak mengenai opini-opini mereka yang opini bebas itu. Di sana juga kelihatan tuh, Pak, ada beberapa komentar yang konstruktif lah mengenai ini, mengenai strateginya The Prince maupun juga visi kemana yang akan dituju. Itu. Sampai sini sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, Pak, apa ada pertanyaan mungkin, Pak, Bu, dari leadership perception, employee experiences maupun employee satisfaction? Saya sih nggak ada yang lanjut sih, Pak. Nggak tahu Bu Sofi gimana, Bu? Lanjut saja Pak Ken, sudah cukup jelas. Baik. Jadi dengan demikian, Pak, setelah kita melihat 3 komponen utamanya, leadership perception, employee experience, sama employee satisfaction, skor positif workplace di tempat kita itu baru 6,4, Pak. Mohon maaf, jadi masih kuning, Pak, nilainya. Nah, dari sini kemudian saya akan lanjutkan, Pak, dari teman-teman yang mengisi survei dengan lengkap. Ternyata mohon maaf, Pak, yang engage itu cuma 2,7%, Pak. Jadi kalau analogi mendayung perahu saya pakai ulang, orang-orang yang warnanya hijau yang mereka berdedikasi untuk mendayung perahu dengan sekuat tenaga supaya perahunya itu maju ke destinasi yang diinginkan itu cuma 2,7%, Pak. Kemudian kalau Bapak masih ingat, orang-orang yang saya labelkan merah, orang-orang yang buang jangkar, orang-orang yang bikin lubang di perahu, itu nilainya 2 kali lipat, Pak, daripada yang mendayung, Pak. Jadi yang di sebelah kirinya engage itu kan AD, Pak, itu actively disengage, itu orang-orang yang ekstrim tuh, Pak, yang buang jangkar, yang bikin lubang, yang bikin mungkin hal-hal yang kurang baik untuk pertumbuhan organisasi, itu nilainya double, Pak, 5,4%, Pak. Sedangkan teman-teman yang disengage, orang-orang yang kuning, orang-orang yang cuman ya datang sekedar kerja, saya kerja sesuai dengan apa yang diharapkan dari saya tidak mau memberi lebih, tapi mungkin juga saya nggak ngurangin performance saya, itu sebagian besar, Pak, hampir 92%. Jadi
Bapak sama Ibu bisa bayangkan kalau ini perahu yang mendayung ini cuman sekian orang, sisanya itu double-nya itu malah bikin onar, malah bikin lubang, buang jangkar, sedangkan sisanya cuma duduk-duduk aja, nggak dayung juga nggak bolongin, duduk manis jadi penumpang. Jadi kalau perahunya mau diajak lari kenceng kayaknya berat nih. Employee engagement score sudah kelihatan dari pie chart tadi Pak, nuwun sewu cuman 2,7%. Pak, Bu, saya ingin minta maaf dulu sebelumnya ya, kalau yang saya sampaikan ini mungkin tidak pantas, tidak enak didengar telinga, tetapi percayalah bahwa spirit saya untuk menyampaikan ini itu karena saya care sama perusahaannya Bapak dan Ibu. Terus terang Pak, employee engagement score ini saya belum pernah ketemu yang lebih rendah dari ini Pak. Jadi dari sekian banyak company yang kami sudah pernah bantu, terus terang ini yang terendah Pak. Jadi saran kami Bapak dan Ibu harus segera do something Pak untuk ini Biasanya berapa Pak? Sementara ini yang paling rendah yang saya pernah temui itu sekitar 5,6 ya Pak Haryo ya. Pak Haryo? Ya, Pak Ken, 5,6% itu adalah 5%. company packaging Pak di Tangerang. Yang pernah paling tinggi itu sampai 65%. Itu perusahaan trading bahan baku kimia, Pak Deki, Bu Sofi, di Sukoharjo. Oke. Lanjut. Saya lanjutin Pak. Lanjut Pak. Siap. Nah, kemudian ini adalah snapshot potret dari culture type yang ada di tempatnya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa lihat spike yang paling tinggi itu adalah purpose dan caring. Jadi sebelum kami menggali lebih jauh, saya dan Pak Haryo bisa menyimpulkan bahwa Pak Deki dan manajemen di The Prince ini sangat strong willed, sangat tahu purpose-nya yang mau dicapai itu apa. Bapak tahu apa yang Bapak mau. Gitu. Nah, budaya yang bagus juga, bagus banget yang ada di organisasinya Bapak itu adalah caring. Kemudian yang berikutnya bisa kita lihat ada yang result oriented, kemudian enjoyment, ada learning-nya juga tinggi, kemudian ada authority yang mereka miliki, kemudian order keteraturan dan keamanan juga skornya bisa dilihat. Ini culture di perusahaan, atau culture-nya leader atau culture-nya tim atau gimana? Jadi Pak Haryo, kalau saya mungkin perlu dilengkapi, mohon ini Pak ya, feel free to jump in the discussion ya Pak ya. Jadi begini Pak Deki, secara kan ketika kami melakukan sesuatu itu kan harus ada dasar akademisnya ya Pak ya. Nggak boleh cuman saya dan Pak Haryo berfantasi, kemudian kami berteori sendiri bahwa culture itu begini-begini, enggak Pak. Jadi ada dasar akademisnya. Nah, secara akademis Pak, culture type dari sebuah organisasi itu ada 8 macam tuh Pak. Jadi ada yang namanya caring, result, learning, purpose, enjoyment, safety, order, dan authority. Itu jadi biasanya dalam satu organisasi itu komponen-komponen ini ada, cuman tinggal seberapa kuat atau seberapa lemahnya saja. Mana yang dominan, mana yang kurang dominan. Tetapi seharusnya komponen-komponen ini semuanya itu ada Pak. Hasil penelitian itu menyimpulkan demikian. Nah, jadi ini adalah potret persepsi dari teman-teman untuk culture yang ada di organisasi. Jadi kalau culture yang ada di organisasi itu ya tentu terrefleksi dari interaksi mereka dengan teman-temannya, kemudian interaksi mereka dengan atasan, kemudian apa yang terjadi dalam organisasi itu semua membentuk dan mempengaruhi persepsinya karyawan terhadap organizational culture, Pak. Monggo Pak Haryo dilengkapi saya. Ya,
tadi mungkin Pak Deki, Bu Sevi, tadi Pak Ken sempat sampaikan bahwa ini dasarnya adalah akademis. Jadi kami ambil ini dari Harvard Business School, Pak. 8 jenis tipe budaya perusahaan, dan dari situ kita tuh ingin tahu sebetulnya teman-teman di The Prince ini mempersepsikan budaya di The Prince itu seperti apa. Jadi di sini memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Pak. Ada memang di beberapa klien kami gitu, misalnya yang culture type-nya yang dominan itu enjoyment gitu. Oh, karena di sana happy-happy gitu. Nah, tapi ada juga yang dominan itu learning karena mereka proses pembelajarannya memang luar biasa. Banyak juga yang dominan itu result. Nah, ini sebenarnya tergantung dari persepsi masing-masing anggota tim. Mereka menilai di perusahaan ini berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Nah, persepsinya itu seperti apa? Jadilah seperti ini, Pak. Monggo dilanjut, Pak Ken. Kami lanjutkan, Pak. Lanjut, Pak. Baik, Pak. Pak, boleh, mohon maaf, boleh Monggo, Bu. bertanya sedikit? Silakan, Bu. Untuk yang Silakan, Ibu. culture ini ya, ini kan untuk caring mungkin ketika banyak karyawan merasa pemimpin mereka atau perusahaan mereka itu memberikan perhatian ya terhadap apa yang mereka alami, begitu ya. Kalau untuk yang purpose ini, tujuan ini apakah sama dengan tujuan perusahaan atau tujuan apa, Pak? Yang tinggi itu tadi maksudnya? Sedangkan tadi kan Jadi yang kalau- kita lihat kayaknya tujuan perusahaan belum terlalu dipahami oleh teman-teman di kantor gitu. Tapi di situ kok Ya. tinggi. Oh, Pak Ken kebuang mungkin. Oh, Pak Ken. Pak Ken? Keluar. Masih mute, Pak Ken? Ya. Bapak-bapak, Ibu bisa dengar? Ya, bisa dengar, Pak Ken. Di share screen lagi, Pak Ken. Tadi sempat kebuang tadi. Iya, iya. Baik, Bu Sufi, terima kasih pertanyaannya. Jadi kebetulan Bu, di slide ini kami memberikan definisi dari purpose. Jadi purpose ini rada beda Bu dengan target financial perusahaan atau arahnya perusahaan mau kemana. Di sini artinya tempat yang penuh kasih dan toleran di mana orang-orang mencoba berbuat baik untuk masa depan dunia yang lebih baik dalam jangka panjang. Jadi mungkin istilah Meaningful kerennya gitu ya maksudnya, Pak ya? Iya, meaningful work, betul sekali. Higher purpose, Bu. Ini sesuatu yang mungkin rada filosofikal gitu, karena kan manusia itu sampai tahap tertentu ketika kebutuhan-kebutuhan dasarnya udah terpenuhi, mereka ngelihat sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih mulia. Itu. Ini yang mereka rasakan, Bu, luar biasa. Nah, saya kemarin juga ini rasan-rasan sama Pak Haryo gitu, karena kami itu kaget ngelihat ini tinggi juga ya sense of purpose-nya teman-teman di The Prince ini. Nah, kami menduga nih Bu, Pak, kalau salah atau perlu dikoreksi mohon diluruskan nggih. Jadi kami melihat bahwa tempatnya Pak Deki ini kan jual mesin untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin bergerak di dunia industri kreatif. Betul. Nah, kami melihat bahwa kalau salah tolong dibetulkan ya Pak ya, harganya terjangkau. Kemudian juga inilah ada banyak kemudahan yang perusahaan Bapak berikan untuk orang-orang yang kepengen mulai bekerja. Betul. Terutama Putus suaranya. Oh, terputus lagi Pak Ken. Oke. Mungkin saya sambung ya. Boleh, Pak Deki, Pak Rio. Bu Sofi. Jadi ya itu kemarin kita rasan-rasan dengan Pak Ken gitu. Ini kayaknya para pegawainya ini nangkep gitu bahwa The Prince itu ada untuk membuat orang itu bisa berwirausaha. Pak Deki. Ketika bekerja di monggo Pak Ken, lanjut. Tadi sempat terputus Pak Ken. Oh, oke. Ya. Tapi udah saya sambung tadi, Monggo. Tapi Pak menyambung, ini masuk sebentar ya. Itu tadi kok maksudnya
berarti mereka tahu dong, maksudnya tujuan mereka bekerja di sini apa. Tapi kok hasilnya berkebalikan sama yang tadi pertama, work purpose-nya ya, work purpose-nya itu rendah gitu skornya. Kok maksudnya agak bertolak belakang ya. Itu Nah, mungkin bisa diperjelas. ya. Pak Ken mungkin bisa balik ke yang tadi yang atas yang propose. Iya, ya terus tadi kalau nggak salah dari leadership perception itu Pak. Nah, oke. Company's purpose itu kalau di situ kan kita lihat 65% ya, Pak Deki ya. Itu sebenarnya bukan angka yang jelek sih. Bukan angka yang jelek gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya kita lihat secara kuantitatif, mereka ini sebenarnya sudah paham kok. Sudah paham ini, cuma mungkin kalau misalnya angka company's purpose itu mau ditingkatkan Pak, itu harus lebih sering dikomunikasikan lagi bahwa sebenarnya tujuan perusahaan ini apa dan berusaha dilakukan kayak alignment, penyesuaian dengan tujuan masing-masing mereka bekerja itu apa. Jadi nggak cuma cari duit tok, tapi juga ada makna gitu loh, ada higher purpose tadi kalau misalnya Pak Ken, bahasanya Pak Ken itu. Mungkin Nah, bisa mundur lagi coba. Tadi kayaknya bukan yang ini deh. mundur Skornya. lagi Pak Ken. Mundur itu ke atas, Pak. Ke atas Pak Ken. Harusnya Ke ke atas Pak awal, Ken. ke awal, ke awal. Ke awal. Mana ya tadi? Kalau purpose memang hanya itu tadi. Itu tadi Oh, sih Pak Pak itu Diki tadi ya? yang Ya, jadi itu sebenarnya angka 65% makanya nggak terlalu jelek Pak Deki. Angka 65% company's purpose itu nggak jelek karena itu sebenarnya adalah mereka menilai seberapa sering sih manajemen atau leader di The Prince itu mengkomunikasikan mengenai kenapa kita ini ada. Oke. The Prince ini ada untuk apa? The Prince ini tujuannya kalau misalnya kita bicara society itu mau lari kemana gitu, mau arahnya kemana. Nah itu sih Pak, yang seberapa sering dikomunikasikan karena mereka menilai oh nggak terlalu sering, tapi mereka paham. Nah, makanya angkanya cuma 65%. Oke. Dan kemudian ketika yang kita lari ke bawah itu Pak, culture, ya mereka nangkepnya adalah oke, The Prince ini ada untuk membantu orang tuh bisa mandiri, bisa berwirausaha. Itu mereka paham. Jadi sebenarnya modal itu Pak. Oke. Monggo Pak Gandhi lanjut. Ya. Jadi dua culture yang dominan Pak Bu di The Prince itu sudah bisa kelihatan jelas. Yang satu itu purpose dan yang satu itu caring. Jadi caring ini definisi akademisnya adalah tempat yang hangat, kolaboratif, ramah, di mana semua orang itu bersedia untuk saling bantu dan mendukung. Rasa it feels like a family, rasanya itu seperti keluarga kalau ada di The Prince. Itu. Jadi kerasan tuh Pak Haryo. Nggak mau pulang rumah tuh Pak Haryo ya. Kecuali kalau toko tutup lah itu baru pulang. Iya. Tutup aja masih pulang malam. Masih nongkrong ya Pak Deki ya. Ya Nah, nggak itu banyak dia. sih beberapa. Tapi ada yang sampai malam banget. Ya, itu dikaryakan sebagai security mungkin bisa Pak Deki. Ya. Sebelum saya tunjukkan kepada Bapak komentar-komentar yang diberikan oleh teman-teman, tapi saya nggak akan bahas satu-satu Pak. Saya cuma sekedar ngelaporin aja ke Bapak sama Ibu data mentahnya nanti akan kami share ke Bapak sama Ibu gitu jika berkenan. Mau. Mungkin ada pertanyaan Pak, Bu untuk ini untuk survei resultnya. Ya, intinya saya ini memang ya butuh ditunjukkan persepsi real lah ya kan. Intinya sejelek-jeleknya apapun itu ya saya selalu menerima kok karena ya memang karena saya lebih bisa menghargai yang kejujuran ya, maksudnya penilaian yang honest ya daripada yang kita dengar itu angin-angin surga. Oh baik Pak, gini Pak, itu malah membuat kita ini makin kayak nggak berkembang sih menurut aku. Jadi memang seharusnya ya harus ditampilkan apa adanya lah, dan saya juga nggak pernah sampai maksudnya saya terima kritikan gitu loh. Ya. Karena memang ini terus terang Pak Deki. Ya.
sebagai leader memang kadang-kadang mungkin tidak terlalu mudah gitu untuk menerima hasilnya. Karena ini pun saya lakukan di company kami, Pak. Itu ketika awal itu kami lakukan nih, skor kami pun belum sampai 8, Pak. Skor kami pun 7,4 gitu. Jadi tapi minimal kami jadi tahu mana yang harus diperbaiki ke depannya. Gitu. Nanti apa namanya Pak Ken bisa tunjukkan hal-hal yang menurut teman-teman di The Prince itu sudah baik, kemudian apa yang masih harus diimprove, dan pendapat mereka mengenai apa sih yang harus diperbaiki di The Prince ini berdasarkan pendapat mereka masing-masing. Gitu. Pak Ken mungkin bisa di-share yang keep doing yang menurut teman-teman sudah baik di The Prince. Ini dia, keep doing. Ya. Jadi ini Pak, ini adalah respons karyawan yang mengikuti survei dengan lengkap. Totalnya ada 37, Pak. Jadi apa namanya teman-teman ini apa namanya memberikan inilah apa namanya penilaian hal bagus apa sih yang sudah terjadi atau sudah dilaksanakan di organisasi kita saat ini dan perlu dipertahankan. Itu. Nah ini nanti Pak Deki bisa baca karena ini nanti akan dikirim sama Pak Ken. Jadi bisa dilihat. Tapi ini kita tunjukkan aja secara sepintas respon dari teman-teman seperti apa. Berikutnya saya coba tampilkan area of improvement ya Pak, izin. Iya. Jadi ini Pak beberapa hal yang menurut teman-teman, persepsinya teman-teman itu masih ada ruang untuk perbaikan dan sepertinya tema yang dominan muncul adalah masalah komunikasi dan koordinasi antar divisi, antar bagian. Betul begitu ya Pak Haryo ya? Ya, betul. Ini nanti juga akan kita share Pak, jadi Bapak dan Ibu bisa bisa lihat dengan detail masing-masing pendapat atau opini yang diberikan. Nah, kemudian berikutnya ini yang open-ended question Pak, jadi kelihatan dari 40 orang yang berpartisipasi, 37 orang menjawab dengan lengkap, dari 37 yang menjawab dengan lengkap itu sebagian besar 23 orang itu memilih untuk mengambil waktu, meluangkan waktu untuk memberikan opini mereka, respons mereka. Itu luar biasa Pak, tandanya mereka sangat care sama perusahaan tempat mereka bekerja dan mereka sayang sama pemimpinnya. Itu. Sama Pak, ini nanti juga akan kami akan kami share ke Bapak sama Ibu, jadi bisa dibaca dengan lengkap. Iya. Jadi mungkin nambahkan Pak Deki, Bu Sofi, survei ini dilakukan secara anonim. Jadi dalam hal ini kita juga nggak tahu siapa yang ngisi gitu kan. Dan kita juga tidak berusaha untuk tahu siapa yang ngisi. Dan itu mungkin yang membuat kemudian tingkat partisipasinya cukup tinggi nih Pak. Dari 37 yang ngisi sampai lengkap, 23 yang mau meluangkan waktu untuk nulis. Dan ya itu kemarin saya juga ketika diskusi dengan Pak Ken saya bilang, ini yang mereka omongin sebagian besar apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Jadi ibaratnya ini kayak unek-unek yang bisa disampaikan gitu Pak untuk perbaikan The Prince ke depannya. Oke. Satu hal yang kami ingin disclaimer Pak adalah bahwa hasil survei yang kita lihat hari ini adalah snapshot ya Pak, seperti seperti posisi atau saldo per survei ini dilakukan. Jadi angka itu dinamis Pak. Jadi kalau tadi kita melihat bahwa yang highly engaged, yang mendayung perahu itu ada 2,7%, kemudian terus yang merah, yang actively disengaged itu 5,4%, dan sebagian besar lebih dari 90% itu kuning, itu angkanya sangat bisa berubah Pak.
Jadi apa namanya, kalau kita nggak melakukan sesuatu, bisa jadi orang yang dulunya hijau itu turun ke kuning atau malah turun ke merah. Mungkin bisa juga ada orang yang kuning kemudian jadi hijau, kuning mungkin bisa turun ke merah atau malah merah naik jadi hijau. Itu sangat dinamis, Pak. Tapi intinya adalah apa namanya, kalau saya apa namanya guyonan tuh kan selalu bilang bahwa saya Pak dan Pak Haryo ini dokter spesialis jantung, Pak. Tapi jantungnya perusahaan. Nah, ini adalah posisi sumbatan jantung per hari ini, gitu kan. Nah, minggu depan apakah sumbatannya nambah? Ya nggak tahu juga. Mungkin juga ada sumbatan-sumbatan yang bisa bolong, mungkin juga ada sumbatan yang bisa nambah, gitu. Tapi at least kalau kita tahu nih jantung kita ada sumbatan, ya let's do something. Kita harus lakukan treatment seperti itu, Pak. Jadi apa namanya? Angkanya dinamis, Pak. Angkanya dinamis itu. Dan apa namanya? Mungkin juga ada kaitannya, Pak, dengan durasi pekerjaan ya, Pak. Kalau kita lihat ini kan teman-teman ini kan banyak yang kuning nih, 90% itu di atas 90% kuning. Mungkin juga karena usia mereka bekerja di The Prince ini baru ada yang belum setahun atau ada yang 1 sampai 3 tahun. Jadi mungkin ini apa namanya corporate culture-nya belum benar-benar merasuk mungkin sama mereka. Itu. Kalau ini apa namanya terus dikomunikasikan dengan baik gitu kan Bapak dan Ibu bina, Bapak dan Ibu secara konsisten melakukan apa namanya komunikasi, ya ini apa namanya diharapkan bisa ini apa namanya pemahamannya mereka bisa jadi lebih baik. Kalau menurut Pak Aryo gimana? Kalau saya ngelihatnya Pak Deki, itu The Prince ini punya modal kok untuk apa namanya untuk bisa berkembang. Yang tadi Pak Ken mungkin bisa balik ke yang Positive Workplace Index-nya, slide yang Positive Workplace Index. Naik lagi Pak. Ya, yang itu tadi Pak, bawah. Nah ini. Kalau di sini tuh saya ngelihat modalnya adalah leadership perception. Ini justru malah biasanya kalau di company lain ini jarang jadi skor tertinggi, Pak. Di The Prince ini skor tertinggi. Artinya mereka punya persepsi yang baik terhadap Pak Deki dan itu harus jadi modal. Karena untuk melakukan perbaikan ini semua, Pak, untuk bikin The Prince itu pada akhirnya nanti hijau, atau kalau misalnya pun kuningnya itu sudah mendekati ke hijau, angka positive workplace-nya mendekati 8, itu pendekatannya harus top down, Pak. Dalam artian Bapak yang menginisiasi terjadinya perubahan, tapi Bapak harus melibatkan orang-orang yang Bapak percaya bisa membuat perubahan di The Prince. Jadi ibaratnya, yuk kita sama-sama berubah. Saya sebagai leader, saya mau berubah, tapi kalian juga harus mau berubah. Kita berubah sama-sama, The Prince akan jadi makin baik. Nah, udah Pak. Modalnya di situ kalau saya bilang. Very good, Pak Aryo. Maksudnya insight-nya yang bagus banget. Thank you, saya belajar banyak sama Pak Aryo, Pak Ken. Dapat dari datanya juga lumayan. Siap. Jadi ya. ini hasil diagnosanya anggap aja seperti kalau misalnya Pak Deki datang ke lab Pak, ke Prodia gitu misalnya. Nah, ini hasil medical check up-nya seperti ini Pak, kurang lebih. Tapi ini adalah di The Prince gitu, bukan di Pak Dekinya tapi di The Prince secara keseluruhan. Gitu. Jadi minimal kalau seandainya Pak Deki, Bu Sofi ingin melakukan perbaikan, masukan dari teman-teman ini bisa dijadikan sebagai modal. Tapi kalau misalnya mungkin ada sedikit kendala, mau mulainya dari mana gitu. Nah, itu Pak Ken bisa bantu gitu karena Pak Ken juga sebenarnya kan sudah certified untuk melakukan perubahan-perubahan terkait dengan hal ini, Pak. Barangkali ada komentar Pak untuk potret yang kita lihat hari ini atau mungkin Bapak ada pertanyaan? Cukup jelas kok sejauh ini, ya Bu Sofia. Iya, cukup jelas. Cuman ya itu tadi kami menunggu kira-kira misalnya nih kalau diperbaiki seperti kata Pak Haryo, enaknya dimulai dari yang mana? Mungkin dari yang urgent, gitu ya. Nah itu menurut Pak Ken yang mana?
Kalau secara angka sih mungkin ini ya, intinya begini, Pak Bu, kalau mana dulu yang mau diperbaiki itu sebetulnya kita bisa bicara sama-sama gitu kan, menentukan mana gitu kan. Cuman kalau yang sudah jelas kelihatan yang angkanya merah gitu kan, ya mungkin itu perlu diprioritaskan. Kalau untuk remunerasi sih mungkin inilah apa namanya, kami lebih lebih serahkan itu kepada Bapak dan Ibu karena itu kan policy ya, bagaimana skema insentif dan lain sebagainya itu mungkin kami nggak akan banyak involve di sana gitu walaupun bisa memberikan masukan jika dikehendaki itu. Nah, apa namanya, career progression ini mungkin bisa menjadi ini starting point, kemudian corporate culture juga mungkin starting point yang bagus untuk ini apa namanya untuk dimulai. Kalau pandangannya Pak Haryo bagaimana Pak? Nah, Pak Deki, Bu Sofi, kalau saya sebenarnya melihatnya itu adalah, katakanlah misalnya mereka bilang remunerasinya angkanya kurang bagus. Berapa persen tadi Pak Ken? 47% atau berapa gitu ya? Turun Pak Ken? Nah, 47%. Ini sebenarnya kan bisa ditingkatkan kalau seandainya omsetnya The Prince itu meningkat ya, Pak Deki. Omset meningkat drastis, profit margin tinggi, otomatis mereka akan terima dalam bentuk bonus yang jauh lebih besar. Nah, mereka mungkin sebelum ini berpikirnya adalah, loh ini saya cuma mikir dari apa yang saya terima setiap bulan. Tapi sebetulnya ada cara untuk melihat bahwa dalam setahun ini saya terima berapa. Gitu. Mungkin gaji pokok saya itu kecil, tapi gaji tidak tetap saya, insentif saya, komisi saya itu luar biasa. Nah, itu yang kadang-kadang mereka tuh suka nggak melihat perspektifnya di situ, Pak. Sama seperti career progression, mungkin di The Prince ada, tapi mereka tidak melihat itu. Nah, jadi itu memang kembali tadi Pak yang banyak disampaikan, hal yang harus diimprove di The Prince menurut teman-teman itu adalah komunikasi. Komunikasi itu erat kaitannya dengan culture, Pak. Nah, ketika komunikasi diperbaiki, culture kita bisa benahi, Pak Deki bisa meningkatkan kualitas leadership-nya, jalan Pak itu semua Pak. Positive workplace itu larinya cuma di situ aja kok. 3 hal Iya, itu. ini masih ada Komunikasinya ya. jalan, Jam 12 bersama-sama ya, mengimprove culture, Oke. dan Pak Deki sebagai leader mau terbuka untuk istilahnya merendahkan ego atau menghilangkan ego dan mau istilahnya jadi kayak orang yang memimpin di depan untuk yuk saya pimpin perubahan ini. Saya mau berubah, teman-teman mau berubah nggak? Kalau ditanya siapa yang mau ada perubahan, semuanya ngacung Pak. Tapi begitu siapa yang mau berubah, langsung diem semua. Nah, Pak Deki yang harus menunjukkan bahwa The Prince ini masih harus banyak loh yang bisa kita benahi, yang pada akhirnya menguntungkan teman-teman semua yang ada di sini. Saya akan mulai perubahan ini, teman-teman mau ikut nggak? Gitu Pak. Nah kalau misalnya mereka udah ngeliat, Pak Deki serius nih, mau melakukan perubahan. Karena Pak Deki pun ikut dalam proses perubahan. Ngikut mereka Pak. Klien kami yang di Juwana Pak, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, itu ownernya ikut dalam proses perubahan. Dalam 3 bulan Pak, salesnya naik 25% Pak. Karena mereka ngelihat gitu, ini Pak Pram ini nggak main-main. Beliau nggak keras Pak orangnya, beliau nggak galak. Beliau tuh malah soft banget, halus banget orangnya tuh. Orang Semarang, halus banget. Tapi beliau menunjukkan, saya sungguh-sungguh loh. Saya pengen ini ada perbaikan supaya teman-teman juga ngerasakan ada perkembangan kerja di sini. Nah, kena itu Pak. Di anak buahnya kena. Sungguh-sungguh mereka berusaha, hasilnya sampai sekarang luar biasa Pak. 5 tahun lagi mereka rencana IPO katanya Pak. Itu kan luar biasa. Monggo dilanjut Pak Ken.
Bu Sufi, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak sih Pak, saya rasa sudah cukup. Manakah yang mau diubah? Tentunya yang mungkin yang merah ya, dan yang paling memungkinkan untuk kita rubah pertama dan dipimpin oleh Pak Deki pastinya, biar karyawan-karyawan juga yang terlibat merasa bersama-sama ya untuk maju, untuk bisa berubah ke yang lebih baik. Begitu sih tadi pesan yang saya tangkap. Benar Betul, Bu sekali, Bu. Sofi. Benar sekali. Oke, berarti ini nanti hasilnya Pak Ken minta tolong dikirimkan ke Pak Deki dan Bu Sofi. Jadi nanti supaya Pak Deki dan Bu Sofi juga bisa baca dengan lebih detail, terutama masukan yang keep doing, improvement areas, sama yang masukan opsional dari teman-teman itu. Karena saya sampai sekarang baca masukan yang opsional itu, Pak Deki, Bu Sofi, saya ngerasa, bener loh, mereka ini peduli loh dengan The Prince. Usulannya bagus-bagus, Pak. Ya, konstruktif. Ya, betul. Baik, mungkin kalau dari Pak Deki dan Bu Sufi sudah nggak ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kami mohon izin untuk mengakhiri sesi ini ya Pak, Bu. Kemudian itu apa yang penawarannya apa yang dari headhunter itu? Seperti apa? Monggo Pak Rio. Loh, kok jadi saya? Oke, Pak Deki, jadi biasanya kalau analisa seperti ini, istilahnya kan memang ya ketahuan. Kalau bahasanya Pak Ken tadi adalah ini ada sumbatan-sumbatannya di arteri yang mana gitu kan Pak. Nah ini kita coba perbaiki. Kita ada program coaching 3 bulan Pak. Coaching 3 bulan untuk melakukan pembenahan. Pak Deki harus ikut. Dalam hal ini kita istilahnya mewajibkan top level management atau owner untuk ikut serta karena ya itu tadi Pak, seperti saya sampaikan, posisi beliau harus di depan, harus yang memimpin perubahan. Istilahnya kami ini sebagai fasilitator itu membantu untuk mengidentifikasi area mana yang harus diperbaiki, tapi proses perbaikannya itu harus dilakukan oleh teman-teman sendiri Pak. Dilakukan karena apa? Kami kan tidak setiap hari ada di The Prince. Yang setiap hari ada di The Prince itu adalah Pak Deki, Bu Sofi, dan teman-teman yang lain. Nah otomatis apa-apa yang kami instruksikan untuk bisa menginisiasi terjadinya perubahan itu harus dilakukan oleh teman-teman sendiri. Programnya 3 bulan Pak, ketemuan seminggu sekali. Nah ini karena The Prince lokasinya ada di Surabaya, besar kemungkinan Pak Ken yang akan memfasilitasi, nanti Pak Ken yang akan jadi fasilitator. Jadi nanti akan ketemu seminggu sekali di kantornya The Prince. Pak Deki memilih maksimal Pak 11 orang selain Bapak untuk menjadi agen perubahan. 11 orang itu kriterianya apa? 11 orang itu kriterianya adalah orang yang menurut Pak Deki itu bisa memiliki pengaruh untuk membuat perubahan positif di perusahaan. Mungkin berarti leader-leadernya ya Pak? Bisa leadernya Pak. Jadi kita bicara secara struktur, mungkin posisi mereka adalah leader, entah manajer, entah supervisor, atau orang yang Pak Deki nilai, ini anak-anak baru, tapi saya lihat dia punya potensi. Libatkan dia Pak. Gitu. Karena ketika anak baru yang kita nilai berpotensi dan kemudian kita libatkan dia sebagai agen perubahan, itu biasanya engagement level dia akan naik, Pak. Gitu. Nah, nanti 12 orang ini termasuk Pak Deki itu akan mengikuti coaching 3 bulan yang difasilitasi oleh Pak Ken. Dalam hal ini tujuannya itu ditetapkan Pak di awal. Karena memang kita mengakui Pak Deki, bahwa dalam 3 bulan ini ibaratnya kita nih benar-benar berusaha, kalau ibaratnya petani Pak, kita nih berusaha untuk menyuburkan tanahnya dulu, dan kemudian memilih kita nih mau nanam benih apa. Kultur seperti apa yang mau kita tetapkan di The Prince, untuk kemudian kita tanam. Tapi nanti selesai program, 3 bulan, itu kan belum membuahkan hasil ya Pak ya, jadi harus terus dipupuk. Nah kami itu fungsinya adalah selama 3 bulan menunjukkan ke Pak Deki dan teman-teman yang jadi agen perubahan ini, bagaimana caranya supaya perubahan itu bisa berkesinambungan. Jangan sampai nanti dibiarkan mati di tengah jalan, Pak. Gitu. Nanti ini
bisa dilakukan 6 bulan lagi, Pak Deki. Survei yang sama, katakanlah misalnya nih Pak, ya misalnya. Pak Deki mau jalan, oke Pak Ken, jalan di bulan Januari. Berarti kan Januari, Februari, Maret. Nah, kita nanti lakukan survei lagi di bulan Juli Pak, Juni atau Juli. Kita lihat ada improvement nggak? Kami memang tidak bisa menggaransi berapa persen kenaikannya, karena ini persis sama seperti sekolah nih, Pak Deki. Nggak ada jaminan bahwa kita daftar sekolah mahal-mahal itu dijamin lulus. Tapi kami, istilahnya, analoginya kami ini sebagai dosen, kami sebagai guru, kami berusaha untuk memastikan bahwa semua siswa itu lulus dengan nilai baik. Perusahaan pada akhirnya mendapatkan manfaat dari berjalannya program ini selama 3 bulan. Itu Pak. Jadi ya tadi kalau misalnya Bu Sofi sempat sampaikan, oke, kita berarti harus lakukan perubahan di sini, di sini, di sini. Nah itu termasuk salah satu yang nanti akan masuk ke dalam kurikulum programnya Pak. Kita lakukan pembenahan di sini, di sini, di sini, di sini. Termasuk nanti teman-teman mengidentifikasi di sesi pertama apa aja yang perlu kita jadikan sebagai prioritas dalam 3 bulan. Gitu Pak. Nah nanti setelah 3 bulan kita selesai, 6 bulan kita survei lagi. Kita lihat apakah yang kita fokuskan kemarin itu ada peningkatan atau tidak. Angka engagement yang tadi hanya 2,7% Pak Deki, Bu Sofi, itu kita harapkan meningkat. Karena mereka ngelihat bahwa 6 bulan ini perubahannya luar biasa. Nah itu yang kita harapkan. Jadi 3 bulan, tapi nanti setelah 3 bulan, surveinya baru 6 bulan gitu ya? Ya, betul Pak. Karena apa? Karena dalam 3 bulan itu Pak, itu kita ada program monitoring Pak. Jadi kalau misalnya yang 3 bulan pertama, itu kan ketemunya seminggu sekali itu Pak. Jadi 12 sesi. Nah, 3 bulan berikutnya, itu kami ada program monitoring. Sebulan sekali Pak. Untuk memastikan ya itu tadi, jangan sampai mati di tengah jalan loh. Setelah programnya selesai, tahu-tahu nanti apa yang sudah dilakukan, stop. Nah itu kan kita nggak pengen itu kejadian. Jadi kita memastikan bahwa 3 bulan program tetap berjalan dan kemudian di akhir yang monitoring program yang 3 kali itu Pak, kita lakukan survei. Jadi total sebenarnya 15 sesi pertemuan Pak, 12 sesi program, 3 sesi monitoring. Selama program juga ada monitoring skor ya Pak Haryo ya? Iya, jadi nanti kita akan ngukur Pak. Ini kan kalau ini kan sekarang kita bicara semua nih Pak, semua karyawan. Nanti kita akan ngukur juga khusus untuk anggota tim. Anggota tim itu angka engagement-nya berapa, dan kemudian nanti di akhir program, di akhir sesi ke-12 itu kita ukur. Ini anggota tim perubahan yang 12 orang ini, angka engagement-nya naik enggak? Gitu Pak. Menambahkan Pak Haryo, Pak Deki, jadi program coaching ini dirancang untuk menimbulkan satu buy-in, Pak. Jadi kami ini nggak mau bahwa perubahan atau perbaikan itu dianggap sebagai, oh ini kan idenya konsultan, bukan idenya kami. Suatu keputusan itu akan dilaksanakan dengan lebih berkomitmen kalau orang yang melaksanakan itu merasa bahwa dia ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan bahwa perubahan ini juga merupakan buah pemikirannya dia. Dia berkontribusi dalam merancang perubahan ini. Jadi coaching ini nanti dirancang untuk menginduksi teman-teman dan juga para leader di The Prince, Pak, untuk bisa mengidentifikasi perbaikan-perbaikan apa yang mau dilakukan, perilaku-perilaku apa yang kita sepakati bersama untuk mengejawantahkan nilai-nilai yang dianut, bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dihidupi oleh seluruh organisasi. Itu Pak. Jadi nggak ada lagi yang namanya lah ini kan idenya Pak Haryo, ini kan idenya Ken, yang bilang supaya ini perlu diperbaiki kan konsultannya. Itu nggak baik Pak. Tapi ketika teman-teman itu secara Pak Haryo, secara sendiri sama-sama rembukan, oh iya ya kita ini perlu loh, kita ini perbaikan di sini, kita perlu perbaikan di sana. Ayo kita jalan sama-sama yuk, kita sama-sama sepakat yuk, ini perilaku yang kita lakukan ya mulai saat ini ya.
kita dan tim kita. Nah, itu akan baik sekali, Pak. Tapi tentunya juga bukan satu diskusi yang liar dan tidak terarah, karena ada kami sebagai fasilitator yang akan memastikan ada di rel yang tepat arahnya. Mungkin gitu ya, Pak Haryo? Betul. Betul Pak Deki. Jadi sebetulnya itu nanti itu mereka kita buat sesinya tuh nyantai Pak, kayak meeting, tapi santai gitu. Dan itu bukan kayak kita ngajari gitu, enggak. Justru malah tingkat aktifnya itu adalah dari para peserta. Karena mereka yang mengidentifikasi masalah, ibaratnya mereka pinter mengidentifikasi masalah, tapi kemudian kita kondisikan, oke, pinter mengidentifikasi masalah, pinter nggak bikin solusinya, gitu Pak. Jadi kita ada semacam accountability-nya juga di situ, bahwa nggak bisa dong kamu minta perubahan tapi kamunya sendiri nggak mau menciptakan perubahan. Kira-kira seperti itu Pak Deki, Bu Sofi. Menarik banget ya Pak. Pak Ken mungkin nanti boleh dikirimkan videonya Pak Pram yang di Pati itu ke Pak Deki. Oh iya, iya Pak Haryo. Jadi itu beliau rencana tahun depan udah jalan batch kedua dan batch ketiga itu Pak Deki. Jadi kemarin terhambat karena pandemi, ya kita harapkan moga-moga 2022 kondisinya sudah semakin kondusif. Beliau sekarang punya banyak leader baru Pak. Jadi yang dulu ikut program dengan kami, itu rata-rata udah punya anak buah semua sekarang. Jadi 2 orang yang ikut program kami sekarang sudah dipromosikan sebagai GM. Wah, jadi banget mereka udah punya anak buah, dan anak buahnya inilah yang mau diikutkan ke batch 2 dan batch 3. Oke, lanjut. Dari kami sih mungkin apa yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan survei sudah kami sampaikan semua, Pak. Kemudian kalau tadi Bapak menanyakan kira-kira apa yang PT Headhunter Indonesia bisa kontribusikan atau bantu seandainya Bapak dan Ibu ingin memulai perubahan, juga sudah disampaikan dengan lengkap oleh Pak Haryo. Nah, sekarang silakan ini Bapak yang inilah mungkin ambil waktu untuk melihat kembali hasil surveinya ini, kemudian terus memutuskan kira-kira apa yang Bapak mau lakukan dan Ibu. Ya, itu Pak Ken. Maksudnya oke, di sini hasilnya apa segala macam juga sejauh ini cukup paham sih apa yang terjadi, Ya. juga ya mewakili dari jawaban dari teman-teman juga tim kita sendiri. Jadi ke depan ya nih kita butuh nanti saran-sarannya, maksud solusinya dari Pak Ken seperti apa nanti programnya itu ya kita penawaran saya juga kita juga rundingkan lah sama tim beberapa leader-leader kita yang lain untuk gimana nih ini kondisinya seperti ini ya, itu sih. Jadi saya juga perlu make sure juga tim seperti apa nanti yang untuk khususnya yang kepala-kepala ya. Iya Pak. Baik Pak, jadi dengan demikian mungkin ini ya Pak, kami akan susun satu proposal untuk Bapak memberikan informasi mengenai program Engage and Grow selama 12 minggu ini. Kira-kira hal-hal yang secara garis besar akan dilakukan, durasinya, dan juga mungkin investasinya. Nanti saya kirimkan kepada Bapak. Boleh begitu ya Pak? Ya, boleh Pak Ken. Baik, kalau begitu. Dari Pak Haryo ada tambahan mungkin Pak Haryo sebelum kita tutup nih Pak? Mungkin terakhir dari saya Pak Deki, Bu Sofi, nanti ketika misalnya Pak Deki memutuskan, oke, Pak Ken, Pak Haryo, kita jalan program, kan berarti tugas Pak Deki adalah memilih maksimum ya Pak ya, maksimum 11 orang lagi selain Pak Deki untuk ikut sebagai agen perubahan. Nah, Pak Deki pikirkan siapa-siapa yang tadi saya sampaikan punya pengaruh untuk membuat perubahan positif di perusahaan, ajak mereka ngobrol satu-satu Pak. Kira-kira mereka tertarik nggak untuk terlibat sebagai agen perubahan? Karena kalau misalnya mereka tidak tertarik, itu tidak usah dipaksakan Pak. Jangan dipaksakan.
Ya. Karena kita mau adalah orang yang benar-benar ingin melakukan perubahan demi the prince yang lebih baik. Kalau misalnya dari awal dia sudah nggak niat, Pak, dipaksakan, akhirnya malah dia ibaratnya ngerusak sesi nanti, Oh gitu iya. kan. Ya, harus dari hati yang Harus paling dari dalam. hati. Ibaratnya dia tuh ngerasa bahwa saya pengen the prince lebih baik, saya pengen ikut terlibat membuat the prince lebih baik. Nah itu yang penting, Pak. Karena kalau misalnya nggak seperti itu, wah, mbok sesi 30 sesi juga sulit, Pak, Nggak untuk membuat berdampak. dia berubah gitu. Itu sih, Pak. Yang penting kan dampaknya seperti apa. Mau pelajaran sebagus apapun, Ya, betul, Pak. orangnya seperti apa dan bisa merubahnya seperti apa. Betul sekali. Jadi memang harus kombinasinya tepat. Saya setuju dengan Pak Deki bahwa para leader di Prince harus dilibatkan, kecuali kalau mereka tidak berkenan. Tapi kemudian komposisinya juga harus seimbang dalam artian Pak Deki juga memberikan kesempatan untuk yang muda-muda, mungkin yang 1-3 tahun pengalaman kerja, atau malah kurang dari 1 tahun, tapi Pak Deki melihat bahwa anak ini punya potensi. Anak ini punya potensi jadi leader di The Prince ke depannya. Kasih dia kesempatan, Pak. Bisa lari dia nanti, Pak. Lari maksudnya lari berkembang ya, Pak, ya, bukan lari keluar dari The Prince. Iya, paham. Pak Haryo, Ya, Bu boleh Sofi. saya bertanya ya? Monggo, Bu. Sebenarnya apa ada ini nilai ilmiahnya ya? Kenapa harus dilakukan oleh 11 orang? Maksudnya berarti kan 12 nih. Antara 12, leader betul. 5 sama Maksimal 12 orang. Nah, itu sebenarnya penilaiannya dari mana ya Pak penghitungannya? Apakah semua perusahaan itu harus angkanya seperti itu? Ataukah disesuaikan dengan jumlah karyawan dan besar perusahaannya sehingga angkanya bisa berubah? Itu atau bagaimana? Saya penasaran aja kok harus 11. Iya, betul. Jadi 12 orang itu sebenarnya angka maksimum, Bu, itu untuk satu batch. Gitu. Nah, kalau misalnya Bu Sofi tanya, sebetulnya kita tuh bisa melakukan perubahan dengan rasio 1:20, Bu Sofi. Misalnya kita pakai selalu asumsinya adalah 100 orang 100 orang karyawan di perusahaan. Itu sebetulnya bisa minimal 5 orang agen perubahan di perusahaan. Tapi masalahnya adalah harga itu sama, Bu. Harga program itu sama. Mau agen perubahannya 5, karena memang 5 ini adalah jumlah minimum kami ya, Bu ya. Atau 12, itu harganya sama. Jadi kalau menurut saya, misalnya Pak Deki sudah mikir, aduh dapatnya cuma 9. Jangan dipaksakan sampai 12, ya 9 itulah yang kita jalan. Gitu. Jadi minimal 5, maksimum 12, Bu Sofi. Ini untuk satu batch. Jadi kalau misalnya ada karyawan waktu itu di sebuah perusahaan di Cikarang, itu mereka perusahaan spare part otomotif, Bu, itu karyawannya 500. Kalau kita pakai ininya 1:20, berarti kan 25 orang. Berarti harus dibagi ke dalam 2 batch. Gitu. Masing-masing batch 12 orang. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Haryo. Sami-sami, Bu Sofi. Ya, oke. Baik, mungkin kalau dari Bapak dan Ibu sudah cukup dengan apa yang kami sampaikan, kita akhiri mungkin sesi hari ini. Pak Deki, Bu Sofi, bagaimana? Ya, boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Haryo, Pak Ken. Dan Pak Terima kasih, Insight-insight yang Pak diberikan, Deki, saran-sarannya Bu Sofi. tadi juga simple tapi mengena banget sih. Jadi soal terutama tadi statementnya kalau untuk leader itu kalau mau mengajak perubahan ya harus mengajak maksudnya ke timnya juga harus ngajak sama-sama untuk berubah bareng. Betul. Ya kan, nggak bisa salah satu doang kayak gitu kan susah. Betul. Semakin banyak yang melakukan perubahan di dalam, ya dampaknya juga akan makin terasa. Ya. Yang penting mereka harus paham dulu kenapa harus berubah kan. Betul. Dan mereka harus mau berubah. Karena kalau misalnya mereka ingin perubahan tapi mereka tidak mau berubah, wah ya selesai itu, Pak Deki. Oke. Siap. Kami tunggu. Baik. Itu untuk Terima kasih, penawarannya, Pak Deki. sama kasih waktu juga untuk kita untuk diskusi sama tim juga tadi mungkin ada beberapa tadi yang yang Pak Ken mau kasih ya nanti ya yang soal remunisasi tadi ya.
yang Iya, Pak. berdasarkan survei Harvard atau mana? Iya, iya, Ya, Pak. Saya di WA nanti ya. saya kirim apa namanya bersama-sama dengan hasil Ya, surveinya sama ya, Pak. hasil surveinya. Oke. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak Deki, Bu Sufi, sekali lagi terima kasih buat waktu yang diberikan buat kami hari ini. Semoga hari Bapak dan Ibu Oh iya, menyenangkan. sorry Pak Ken. Ini sekedar tanya aja. Saya kan kemarin juga ngobrol-ngobrol nih sama Bu Sofi nih. Ini soal headhunter. Headhunter ini kan nawarinya dua program. Ada dua program, rekrutmen sama program ini kan, program engagement ini kan ya. Iya, Pak. Betul, Nah, Pak. ini sekedar kita kayak bertanya aja. Satu sisi headhunter sendiri ini mencari orang-orang yang bertalenta, tapi kan posisinya mereka lagi bekerja tuh. Hmm. Nah, ibaratnya, tapi di sisi lain program yang lainnya ini program loyalty gitu, program yang gimana Membuat orang mau employ. bertahan di perusahaan. Iya, maksudnya gimana cara bertahan, tapi satunya ini kayak sistemnya kan bajak membajak gitu loh. Ya kok bisa bertolak belakang seperti itu mungkin ada apa mungkin Wah, ini mindset yang ceritanya seru ini Pak Deki. Jadi saya mulai Headhunter Indonesia ini tahun 2009, Pak. Jadi memang waktu itu kami fokusnya tuh hanya rekrutmen. Jadi kami cari untuk level manajerial ke atas untuk kemudian kami pindahkan ke klien kami gitu kan. Nah, tapi ada beberapa kasus nih Pak Deki, Bu Sofi, di mana itu kandidat itu nggak bisa bertahan lama di perusahaan. Lawang level GM kok, dia 6 bulan keluar. Kita kan jadi mikir, loh ada apa? Senior manager 6 bulan keluar. Nah, terus kita mikir, loh kenapa gitu? Kita coba cari tahu gitu kan. Kita berusaha untuk dapat perspektif yang objektif dari kedua belah pihak lah. Kandidatnya kita tanya, perusahaannya kita tanya. Dari situ kita punya kesimpulan bahwa ternyata untuk membuat orang stay di satu company, itu kita tuh harus melihat kecocokan karakter si kandidat dengan budaya perusahaannya, Pak. Dan dilalah, saya pikir, lah tugas kita rekrutmen. Ketika mereka sudah join, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kalau misalnya budaya perusahaannya kurang baik, kalau istilah kita negative workplace, kita kan udah nggak bisa bantu apapun. Nah, makanya saya mikir, waduh, apa yang bisa saya lakukan ini? Nah, itu saya mulai cari-cari. Sampai akhirnya ketemu framework dari Australia namanya Engage and Grow, Pak. Engage and Grow itu memastikan bahwa budaya perusahaan itu bisa baik sehingga orang-orang yang sudah direkrut itu bisa tidak hanya mereka itu happy kerja di sana, tapi mereka juga merasa diapresiasi dan mereka bisa berkontribusi, Pak Deki, Bu Sofi. Nah, ya udahlah kita pikir ya wes lah kita perbaiki dari dua sisi wes. Kita bantu rekrutmen, tapi di sisi lain kita juga pastikan bahwa kandidat ini bisa bertahan lama di perusahaan. Caranya gimana? Kita benahi kulturnya. Nah, dari 2018 tuh Pak, Januari 2018 sampai sekarang, ini akhirnya kami ibaratnya kayak main pedang bermata dua gitu. Perbaikan jadi kultur dan rekrutmen. mindsetnya dibalik ya, bahwa bukan yang di awal yang di hijacknya, tapi setelah diberi kandidat, tapi gimana caranya mempertahankannya itu, gitu ya. Betul Pak. Karena sebenarnya gini, kalau kami Pak di Headhunter Indonesia itu pemikirannya adalah bagaimana merekrut kandidat yang tepat, bukan kandidat terbaik ya Pak Deki, kandidat yang tepat. Kandidat yang tepat itu berarti dia itu akan bisa seperti yang tadi saya bilang, dia secara karakter cocok kerja di sana, dia happy, dia merasa diapresiasi oleh leadernya, dan sehingga itu membuat dia tuh bisa berkontribusi untuk kemajuan perusahaan. Nah, di situ saya ngerasa bahwa kok lebih nyenengke daripada ngerekrut orang. Iya. Meskipun kita masih Pak, kita masih lakukan rekrutmen gitu. Tapi ya ini sih lebih kayak apa ya Pak ya. Saya dan Pak Ken ini punya perusahaan, pernah punya perusahaan dan punya perusahaan, dan kita tahu betapa susahnya gitu Pak untuk meretain orang, membuat mereka tuh nggak cuma sekedar bertahan, tapi juga berkontribusi. Nah, ternyata kuncinya itu tadi Pak, di corporate culture. Akhirnya kita masuk ke situ. Pak, berarti itu juga bisa engagement ini bisa juga untuk kayak bentuk culture, maksudnya men-setting culture nggak sih? Tadi kan sudah kayak ada beberapa poin yang culture yang bisa dibuat. Sebenarnya kita ada gitu culture, cuman
Ya itu tadi sesuai penilaian tadi, culture-nya tuh belum terasa kuat kan, itu culture yang keinginan saya sebenarnya, bukan bukan culture yang sekarang sudah terjadi. Yang sekarang terjadi kan berbeda sama culture. Saya inginnya culture-nya seperti ini, tapi di yang terjadi bahwa culture-nya itu berbeda, bukan seperti yang saya mau gitu kan. Ya, 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 Nah, ya. apakah bisa juga untuk nanti ngeset culture yang sebenarnya yang fit yang seperti apa sih Bisa, untuk Pak. Bisa, engagement itu tadi? bisa. Jadi mesti Jadi, Saya disepakati tambahin sedikit ya bareng-bareng. Pak Haryo. Iya. silakan Pak Ken. Ya, jadi begini Pak Deki, apa namanya, kami ini juga secara aktif di-engage oleh beberapa konsultan branding Pak, untuk membantu mereka men-set culture yang tepat untuk perusahaan. Jadi ketika suatu perusahaan itu melakukan pembenahan branding, itu tentu bukan hanya sekedar logo atau slogan, tetapi filosofi, budaya dan makna dari brand itu harus dihidupi sama semua anggota organisasinya, supaya apa yang ditampilkan di logo sama yang dilihat behaviornya oleh customer itu sama, konsisten Pak. Jadi kami memang ini apa namanya di-engage oleh konsultan branding untuk bantu mereka untuk menerjemahkan value, menerjemahkan culture, dan untuk membuat culture itu bisa diresapi dan dihidupi sama seluruh komponen organisasi. Kurang lebih gitu ya Pak Aryo? Betul, betul. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kembali ke pertanyaannya Pak Deki, engagement tinggi, itu mereka akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan culture yang ada Pak. Karena ini nanti, Pak Deki mohon maaf kalau seandainya nanti berjalannya program, kita itu jangan anti kalau seandainya ternyata nanti kemudian ada perubahan yang sifatnya radikal. Dalam artian kemudian di tengah jalan ternyata ada turnover Pak. Katakanlah misalnya anggota tim perubahan itu ternyata ada yang resign, itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita pengen memastikan bahwa orang-orang yang bertahan di perusahaan itu adalah orang-orang yang memang bisa beradaptasi dengan culture yang Pak Deki inginkan. Nah, tapi culture seperti apa? Jangan-jangan yang Pak Deki inginkan itu ternyata nggak sesuai dengan karakter mereka lah, bubar Pak, nanti malah resign semua Pak Deki yang susah gitu kan. Kita akan melakukan kompromi Pak. Apa yang mereka inginkan, apa yang Pak Deki inginkan, dan kita ketemu di tengah-tengah. Itu ada, Gitu. maksudnya termasuk di dalam program Termasuk di engagement. dalam program Pak. Oke. Termasuk di dalam program. Karena itu sebetulnya malah justru di sesi-sesi awal Pak. Di sesi-sesi awal itu kita udah mulai ngelihat. Karena nanti kalau misalnya jadi jalan Pak Ken itu akan sering interaksi dengan Pak Deki one on one as a leader. Pak, progresnya seperti ini, analisa saya seperti ini. Kalau menurut Pak Deki gimana? Nah, itu Pak. Jadi di luar sesi itu Pak Ken akan sering diskusi dengan Pak Deki untuk memastikan bahwa segalanya itu on track, Pak. Menarik. Saya mau menambahkan dikit Pak. Jadi sebetulnya employee engagement itu yang pertama bukan satu kali pekerjaan kemudian selesai, karena itu apa namanya sifatnya continuous work, berkesinambungan. Yang kedua, employee engagement itu ada di berbagai macam level, siklus kekaryawanan Pak, mulai dari bahkan sebelum dia di-hire, pada saat dia di-hire, pada saat dia on board, pada saat dia apa namanya mungkin suatu saat untuk memutuskan untuk keluar, itu di dalam setiap tahapan itu ada semua Pak. Jadi enggak hanya pas apa namanya sedang dia bekerja gitu, enggak juga. Jadi dari awal sekalipun itu engagement itu juga sudah harus diperhatikan. Jadi apa namanya mungkin kenapa Pak Haryo dan saya tetap mempertahankan apa namanya talent search itu karena kami ingin bantu Pak suatu apa namanya perusahaan untuk mengisi dengan orang-orang yang pas. Jadi ketika kami rekrut nanti itu kami nggak akan hanya sekedar apa namanya nanya ke Bu Sofri, Bu mau spek kayak apa sih Bu orangnya Bu, kemudian kita cari, enggak Pak. Tapi kita nanya value-nya Bapak apa gitu kan, arahnya mau kemana dan lain sebagainya, dan kita cari profil yang memang kompatibel. Begitu ya Pak Haryo ya? Betul. Engagement dari sejak awal Pak. Oke. Thank you Pak Ken. Baik.
Baik, sekali lagi Pak, terima kasih Pak Deki, Bu Sufi buat waktu yang diberikan. Kami mohon izin pamit dulu. Semoga makan siangnya Bapak dan Ibu enak dan hari Bapak Ibu menyenangkan. Waktu Amin, makan amin. siang. Semoga Pak Ken dan Pak Haryo juga sama. Baik, terima kasih Bu Sofi, Ya, Pak Deki atas Mario, waktunya. Pak Ken, ya luar biasa. Terima kasih Pak Ibu. Terima Selamat kasih, siang. selamat siang. Selamat siang.